Halo pemirsa, selamat datang di The World According to James Cline Smith Windsor. Minggu ini hari Jumat, ketemu lagi kita di dalam tayangan mingguan yang akan menghadirkan kepada Anda sedikit pandangan saya tentang dunia ini. Hari ini hari Jumat 26 Januari 2024. Dan minggu ini The World According to James Cline Smith Windsor akan menyelami deep dive tentang pejabat publik di Indonesia harus netral dan beretika. Dan yang baru-baru ini kita simak adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden dan menteri itu boleh berkampanye di pemilihan presiden 2024 untuk calon presiden, calon wakil presiden tertentu, asal tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, minggu ini kita akan deep dive tentang itu. Ya, minggu ini kita akan mendeep dive tentang mengapa presiden, wakil presiden, dan pejabat di Indonesia harus netral dalam setiap gelaran pemilihan presiden dan gelaran pemilihan umum Indonesia setiap 5 tahunnya. Pertama, memang karena sudah diatur oleh undang-undang, sudah diatur oleh konstitusi, terutama di pasal yang mengatur tentang kepresidenan, bahwa yang namanya presiden dan wakil presiden beserta aparat atau pejabat negara yang lain itu sangat-sangat dilarang untuk berkampanye secara terbuka dan secara terang-terangan, yang dimaksudkan untuk mendukung atau mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden. Itu kalau saya tidak salah juga termuat dalam undang-undang pemilu, di mana netralitas dari pejabat negara, terutama dari presiden, itu harus benar-benar dijunjung tinggi. Mengingat status Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, dan presiden pun itu juga dipilih oleh rakyat. Nah, yang menjadi bahan polemik sekarang ini adalah ketika beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye tapi nggak menggunakan fasilitas negara. Dan yang lebih parah lagi, Presiden Jokowi mengatakan baik presiden dan menteri boleh berpihak, maksudnya mendukung salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden tertentu. Nah, tentunya kan ini berbahaya gitu loh untuk demokrasi dan stabilitas politik Indonesia. Nah, kita tentu nggak bisa apple to apple kalau kita membandingkan dengan Amerika Serikat, sebagaimana disinggung oleh salah satu petinggi dari TKN atau Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yaitu Bapak Habibur Rahman dari Partai Gerindra, dari Divisi Hukum TKN Prabowo Gibran. Dan di situ mengatakan sah-sah saja kalau presiden menyatakan keberpihakannya atau dukungannya atau kampanyenya kepada paslon capres-cawapres tertentu. Lalu beliau mencontohkan seperti ketika waktu Barack Obama selesai jabat Presiden Amerika Serikat 2 periode, lalu beliau memberikan dukungannya kepada Hillary Clinton, calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrat di Pilpres Amerika Serikat 2016 untuk bersaing
dengan calon presiden dari Partai Republik kala itu, Donald Trump. Jadi karena dua-duanya home state-nya adalah New York, jadi Pilpres Amerika 2016 itu adalah Battle of the New Yorkers. Karena baik Trump dan Clinton itu adalah sama-sama berhome state atau menggunakan New York sebagai negara bagian asalnya. Jauh sebelum Trump pindah home state ke Florida. Karena memindahkan kediaman pribadi resminya dari Trump Tower di New York ke Mar-a-Lago di Florida. Nah, tentu hal yang sama juga dilakukan oleh Trump. Ketika Trump menjadi presiden dan figur yang berpengaruh saat ini di Partai Republik Amerika Serikat, Trump juga melayangkan dukungan kepada sejumlah calon anggota legislatif, bahkan juga calon gubernur yang diusung oleh Partai Republik. Tapi itu gak bisa semata-mata dijadikan alat ukur atau tolak ukur untuk pembenaran seperti yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman itu. Itu menurut saya adalah statement yang sangat keliru. Itu makanya perlu diluruskan. Karena di Amerika Serikat gak ada larangan untuk presiden itu, karena memang di Amerika Serikat gak ada larangan untuk presiden itu menyatakan kampanye untuk berkampanye untuk mendukung atau apalagi maksud saya berpihak kepada paslon capres cawapres tertentu gitu loh. Sementara di Indonesia aturannya ada yang melarang itu, dan itu termaktub di dalam konstitusi kita. Termasuk ada undang-undang yang melarang itu. Jadi kita kembali lagi kepada sandaran hukum kita, konstitusi dan undang-undang. Baik itu undang-undang yang mengatur the presidency ataupun undang-undang yang mengatur tentang elections atau pemilu. Ada anak-anak mah. Jadi kurang lebih seperti itu loh teman-teman. Makanya jadi kita jangan terburu-buru langsung menyimpulkan A dengan B. Karena belum tentu pernyataan A dengan pernyataan B itu bisa apple to apple kalau kita komparasikan. Nggak bisa. Jadi jangan terburu-buru. Dilihat dulu sikonnya dan lihat dulu apa dasar hukumnya. Kalau di Indonesia ada larangan untuk presiden berkampanye atau berpihak atau mendukung capres cawapres tertentu, terutama kalau mendukungnya terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Itu ada dalam undang-undangnya. Jadi negara ini adalah sekali lagi constitutional republic, republik konstitusional. Jadi mau tidak mau, suka nggak suka, negara ini diatur oleh konstitusi. Dan konstitusi itu tidak boleh dikangkangi begitu aja. Nah, cukuplah kita melihat di akhir tahun 2023 bagaimana seorang Jokowi mengangkangi konstitusi dengan membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming demi bisa dicalonkan wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Jadi konstitusi itu dikangkangin begitu aja, atau konstitusi itu dilangkahi begitu saja. Nggak bisa begitu. Jadi suka nggak suka, ya negara ini diatur oleh konstitusi. Dan di konstitusi itu sendiri juga ada larangan supaya presiden itu tidak, kalau bahasa yang populer sekarang ini tuh cawe-cawe. Nah, itu dilarang keras itu sama konstitusi, constitutionally forbidden bahasa Inggrisnya.
Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, kawan. Maka daripada itu, para pemirsa yang budiman, ya udah baiklah, Creative Box. Jadi para pemirsa, jadi kita nggak bisa gitu loh main analogi, tapi analoginya itu adalah analogi yang salah. Perumpamaan atau beralegori, alegorinya pun itu salah. Jadi jangan mencari pembenaran terus, tapi kebenarannya memang mau nggak mau harus disampaikan. Dan inilah kebenarannya. Semua based on data available. Jadi sangat disayangkan gitu loh. Menjelang masa akhir jabatannya Bapak Presiden Jokowi, beliau mengakhiri masa baktinya dengan apa yang saya sebut itu sebagai tinta merah. Ya, tinta merah kepresidenan Jokowi. Red tint dengan pena merah gitu loh. Namanya hancur, demokrasi rusak, publik mengamuk gitu loh. Publik mengamuk, ya kan? Masyarakat banyak yang menyalurkan amarahnya gitu. Jadi ya sangat disayangkan aja sih kalau Presiden Jokowi lakukan langkah politik yang saya nilai tidak dewasa gitu loh dalam menutup masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia, apalagi disorot juga sama masyarakat sipil kedekatan Jokowi dengan Prabowo yang mendorong Presiden Jokowi tersandra oleh para Soehartois, para neo-Orba revivalist, ya, para pembangkit kembali Orba yang sekarang ini mereka sudah sangat bermain kotor dan bahkan sudah mempraktekkan kecurangan demi kecurangan yang bahkan proses pilpresnya sendiri itu belum dilaksanakan. Tapi kecurangan demi kecurangan itu sudah mulai terlihat. Mulai dari pernyataan presiden yang blunder, apalagi ada yang viral, Presiden dan Menteri Erick Thohir kedapatan bagi-bagi sembako di Istana Merdeka. Nah, ini jujur sangat amat merusak apa yang sudah ditata di Indonesia ini, gitu loh. Jadi saya tentu berharap ya, agar kejadian seperti ini kedepannya jangan sampai terulang. Ya, my apology of the week adalah ya mohon maaf gitu loh, saya terpaksa harus bersuara agak keras bahwa Presiden Jokowi belum selesai dengan dirinya sendiri, dan makanya itulah pentingnya kita untuk berdamai dulu dengan diri sendiri sebelum kita bisa berdamai dengan keadaan dan juga dengan orang lain. Dan itulah the world according to James Cline Smith Windsor untuk minggu ini. Mohon maaf kalau masih singkat ya, nggak sampai setengah jam, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di The World According to James Cline Smith Windsor minggu depan. I'll see you next week.